Dulu orang kafir Mekah itu janggal karena mereka juga punya kajian bahwa Nabi itu bersyarat harus turunan dari bangsa Israel. Karena semua Nabi itu pasti turunan Nabi Ibrahim. Yaitu Nabi Ibrahim punya anak yang bernama Ishak. Ishak punya anak yang bernama Yakub. Yakub ini yang nanti punya anak Yusuf, sehingga Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ketika Nabi-Nabi ini hidup di Palestina, di Yerusalem, itu kayak jadi aturan bahwa Nabi itu harus turunan Bani Israel. Sehingga ketika orang-orang kafir Mekah dari kelompok ahli kitab, ketika Rasulullah Muhammad mendakwahkan diri sebagai Nabi, mereka janggal, bagaimana mungkin Nabi dari orang Arab. Nabi itu harusnya orang Yerusalem atau orang Palestina. Kemudian Allah memberi penjelasan, fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, bahwa Muhammad adalah turunan Ibrahim. Bukti nyata adalah di Mekah ada jejak kakinya Nabi Ibrahim, yaitu yang sekarang kita sebut maqam Ibrahim. Setelah dilacak-lacak ternyata mbah-mbahnya Rasulullah atau nenek moyang atau leluhur Rasulullah bernama Adnan. Adnan ini kata sejarah-sejarah disepakati wa adnanu bila raibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail nisbatuhu wa muntama, bahwa Adnan ini tertulis secara sejarah lengkap bahwa dia turunan dari Nabi Ismail. Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim. Kemudian makom Ibrahim ini juga dibuktikan sekian sejarah bahwa Ibrahim pernah di situ. Yaitu ketika Hajar, ibu dari Ismail, kesulitan nyari air, lalu lalang lari antara Safa dan Marwah. Kemudian kita kenang sekarang bernama Sa'i. Kemudian dekat Ka'bah ada namanya Hijir Ismail, karena dulu jadi kamarnya Nabi Ismail. Hijir, hujro itu kamar atau ruang khusus untuk Nabi Ismail. Sehingga jelas sekali bahwa Ibrahim, Ismail, Hajar pernah hidup di Mekah. Lalu lagi-lagi orang kafir Mekah yang dari kelompok ahli kitab sadar bahwa Muhammad jadi nabi layak karena dia juga turunan dari Ibrahim alaihis salam. Ini yang disebut fi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, bahwa di kawasan Mekah, kawasan Bakkah atau kawasan Hijaz jelas sekali ada jejak-jejak Nabi Ibrahim. Lagi-lagi ini bayinah. Nah, bayinah ini yang bisa menghilangkan sifat kemusyrikan, sifat kekufuran, karena lewat penjelasan yang panjang ini kemudian benar-benar diketahui bahwa Muhammad jadi nabi itu sah karena dari segi dakwahnya benar, perilakunya benar, hujahnya benar. Sekarang dari segi nasab juga benar karena beliau termasuk keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam lewat jalur Ismail. Ini penting kita ketahui dan perlu kita kaji supaya istilah-istilah di Al-Quran kita tahu. Makanya banyak istilah di Al-Quran, misalnya wattaba'tu millata abai, kita ngikuti agama leluhur kami. Di situ disebut ada Ibrahim, ada Ishak, ada Ismail, ada Yakub. Kenapa demikian pendengar? Bahwa karena agama ini butuh tradisi, dan tradisi ini menjadi komunitas sosial. Sehingga ketika tradisi ini sudah mantap, insya Allah lewat kebenaran agama ini akan menyingkirkan kemusyrikan. Contoh paling mudah begini, Nabi itu melarang orang menyembah batu. Tapi kemudian dalam tradisi Islam sendiri ada orang sholat kemudian sujud, yang secara zahir sujud itu mencium batu atau mencium masjid tempat kita sujud. Apalagi kita mencium Hajar Aswad, secara kasat mata seakan-akan kita ini menghormati betul Hajar Aswad. Sehingga orang kafir mencibir, Muhammad itu aneh, dia melarang kita menyembah batu tapi dia sendiri mencium Hajar Aswad seperti itu. Dia sendiri menyembah batu, orang kalau sujud seakan-akan seperti itu. Tapi lewat penjelasan Nabi bahwa kita sujud hanya kepada Allah. Kita kalau sujud baca sajadah wajhililladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajah kami sujud kepada Zat yang menciptakan wajah kami, yang mengasihi kita pendengaran, yang mengasihi kita pandangan. Hanya Allah saja yang ahsanul khaliqin, hanya Allah saja Zat yang paling baik dalam penciptaan. Ini penting sekali saya katakan, bahwa sehingga sujud kita yang seperti itu adalah simbol tawadhu. Tidak ada kaitannya dengan kita ini menyembah batu. Sehingga kita tradisikan ke anak-anak saat sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
kita ajarkan mereka bahwa semua selain Allah adalah ciptaan Allah. Jadi andai kan nggak ada tradisi tauhid yang dijelaskan begitu detail. Saat kita haji bilang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya. Setiap kita haji mengitari Hajar Aswad kita bilang nikmat semua dari Allah. Nggak ada syarik bagi Allah, nggak ada mitra bagi Allah, nggak ada sekutu bagi Allah. Sehingga karena ini kita maklumatkan, kita kumandangkan. Meskipun umat Islam itu mencium Ka'bah, mencium Hajar Aswad, nggak akan disalahfahami ini bentuk penuhanan kepada Hajar Aswad atau kepada Ka'bah. Karena kita ungkapkan innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Nggak ada syirik, nggak ada mitra bagi Allah. Sehingga dari sekian talbiyahnya Rasulullah kita tahu ini bentuk pemaklumatan tauhid. Bahwa tauhid harus dikumandangkan lewat kalimat-kalimat thayyibah, lewat pemikiran-pemikiran logika hujjah bahwa Tuhan pasti satu dan yang jadi Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena andekan ini tidak dikumandangkan, kemudian ada ritual yang secara lahir kasat mata nyium Hajar Aswad, nanti seperti tuduhannya orang kafir bahwa Islam itu aneh, melarang menyembah batu, tapi nyatanya ada ritual mencium batu. Tapi sebab itu tidak menjadi aneh ketika Imam Bukhari termasuk rawi besar, termasuk hadis sahih yang meriwayatkan Sayyidina Umar atau Umar radhiyallahu anhu itu setiap mencium Hajar Aswad beliau berkomentar, saya tahu betul kamu hanya batu, la tadurru wa la tanfa, tidak memberi madarat, tidak memberi manfaat. Kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, maka saya tidak mau mencium kamu. Dulu di era itu ada momentumnya. Kenapa sih Umar radhiyallahu anhu atau sahabat Umar susah-susah memberi penjelasan seperti itu? Karena dulu masih ada salah paham bahwa mencium batu itu identik dengan misalnya menuhankan batu atau mendewa-dewakan batu. Sehingga Umar berutuh memberi penjelasan. Sayyidina Umar memberi begitu penjelasan detail bahwa kamu hanya batu yang tidak mandoroti, tidak manfaati. Tapi secara tradisi sunnah Rasul kamu dicium, ya saya ikut mencium. Ini penting sekali penjelasan-penjelasan seperti ini, maklumat-maklumat seperti labbaik Allahumma labbaik, sehingga semua ritual muslim tidak disangka atau tidak disalahfahami sebagai pemuja materi. Lagi-lagi penjelasan yang detail ini disebut al-bayyinah, Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah.